Samporas. Ini salah satu, Maya ini salah satu keturunannya Pajajaran yang hilang, yang lama dicari, ketemu. Tempatnya bukan di situ, Maya. Dalamnya Ratu. Apa yang Maya rasain? Sedih. Terus tuh terang gitu, banyak kayak alun-alun gitu. Terus di belakang tuh kayak hawanya tuh adem banget gitu. Kayak berasa gitu gitu. Di situ bener-bener banyak banget gangguan mungkin buat mereka berdua, tapi buat akunya kayak biasa aja gitu, Bun. Keringat aja nggak ada, Bun, nggak keluar sama Kamu pokoknya sekali. enteng aja ya? Enteng aja gitu. Terus teman aku istirahat, aku tuh marah gitu. Kayak kok mau pulang tapi kayak gini gitu, nggak cepet-cepet langsung ke puncak gitu kan. Akhirnya itu beneran sampai di Surya Kencana bener-bener pas azan maghrib. Oke. Itu aku ngelihat di situ tuh ada kuda, Bun. Kuda 2 tapi yang satu itu didudukin sama kayak 2 pangeran gitu, Bun. Dia pakai jubahnya tuh warnanya emas. Anjang banget sampai ke bawah. Terus di belakang aku memang ada 2 pendaki. Itu pun dia mencium aromanya bau wangi banget. Sampai di situ aku ngeliat terus gemeteran gitu kan, Bun. Aku langsung jatuh terus aku nangis gitu. Di situ kamu langsung? Iya, aku langsung. Apa yang kamu rasain? Kenapa? Aku melihatnya kayak aku ketemu seorang bapak aku gitu. Kayak aku udah lama nggak ketemu dia gitu. Terus aku ngelihat dia kayak bener-bener disambut. Dia pun senyum tapi senyumnya senyum-senyum sendu gitu. Senyum sedih gitu, Bun. Sampai teman aku itu udah hampir mau kena hipo. Udah kedinginan, aku hirauin aja karena aku memang bener-bener lagi fokus ke 2 sosok laki-laki itu. Yang sosok laki-laki itu yang senyum sendu itu yang kamu ngerasa paling dekat sama kamu batin ya? Iya, itu yang paling depan duduk di kuda itu, Bun. Itu pakaiannya dalamnya bajunya putih, kayak putih tapi panjang gitu, Bun. Terus dilapisin sama kayak jubahnya tapi dari emas gitu. Itu pas banget aku lihat beliau, terus anginnya itu udah bener-bener badai. Anginnya kenceng, karena itu badai banget. Yang Maya lihat itu bukan sosok yang buruk, itu memang positif banget. Positif banget itu, saya nggak berani ngomong ya, tapi memang tapi saya bisa nangkep yang Maya lihat itu, beliau itu siapa gitu ya. Karena beliau itu memang kadang datang suka mimpi, kadang bisa langsung berwujud gitu kan, tergantung bagaimana yang keadaan itu tuh beliau yang maunya bagaimana. Kalau saya ngerasa tuh memang yang Surya itu. Iya. Karena memang itu panggilan dari hati kamu, sukma kamu bahwa ada napak tilas kamu di sana. Kan yang Surya Kencana itu kan nikah sama, kamu tahu siapa? Ya kan? Kamu tahu sosoknya siapa?
Kenapa Maya bisa kedua itu? Terusan aja pas aku mau ke sana, aku kan izin ke orang kampung kan. Aku bilang terus, iya ya udah Neng kesana aja gitu. Nanti juga Neng tahu sendiri gitu. Aku nggak bisa kasih tahu itu kata tante aku gitu kan. Pas di sana tuh bener-bener aku ngeblank sama sekali, cuma terfokus sama beliau itu. Gitu. Dengan itunya, dengan karismanya ya. Iya, betul. Ya karena dalamnya anaknya. Antara sama yang ratu itu. Nah, yang ratu itu kan emang kan Eyang kan nikah sama Eyang Surya itu nikah sama beliau itu, kamu tahu yang perempuan itu ratu siapa ya? Dia itu kan memang bukan dari bangsa manusia. Kita, iya. Itu bukan dari bangsa manusia. Eyang Surya Kencana istrinya itu bukan dari bangsa manusia. Tapi jatuh cinta sama ketaatannya Eyang Surya Kencana justru. Beliau taat sekali kan Eyang, dengan itu ketaat akhirnya si istrinya ini si Praimeswari dari bangsa lain ini jatuh cinta. Akhirnya nikah lah. Dan punya anak di situ ya, Bun. Punya anak di situ. Ada yang tidak lahir, ada yang dilahirkan kembali di dunia. Nah, untuk kita bicara masalah ini itu sangat sensitif, tapi ya terserah kita sih. Saya sama Maya nggak memaksa kalian untuk percaya gitu. Tapi yang saya yakinin dengan Maya itu, saya percaya dengan hal seperti itu. Karena kalau kita bicara masalah goib ya, masalah sesuatu yang tidak kasat mata, kita harus tahu loh. Malaikat pun itu kalau kita mengenal malaikat dengan logika kita itu nggak akan nyampe. Iya, Bun. Betul. Kita harus fair juga, harus adil juga sama diri kita. Kita menilai Tuhan dengan logika kita juga nggak akan nyampe. Kita menilai kisah tentang Rasulullah SAW pun dengan logika kita tidak akan nyampe. Tapi dengan apa kita nilai? Ya dengan hati dan nurani. Ya kan, dengan itu semua kita nilai. Nah, begitupun juga dengan masalah yang Surya Kencana, dengan Maya ingin mencari siapa sih nih gue, jati diri gue tuh siapa sih, sampai dia akhirnya ke Gunung Gede. Terus dia juga ke sana ada energi yang besar sekali. Karena kalau saya lihat tadi pertama kali ketemu sama Maya, saya nggak pernah loh ketemu narasumber kidung. Itu nggak pernah saya. Biasanya kalau saya kidung, kalau saya interaksi sama keluarga Pajajaran. Nah, karena tadi kok saya tiba-tiba kidung, saya tiba-tiba sama Maya interaksi seperti itu, karena saya pun sama Eyang tuh, sama Eyang Surya Kencana juga ya hormat juga seperti itu. Dan memang saya kesana juga waktu itu interaksi juga sama beliau. Jadi kalau misalnya datang ke sini ya nyambung, karena itulah kenapa Maya bisa ngeliat yang kayak gitu-gituan, yang serem juga bisa ngeliat, yang cakep dia bisa ngeliat ya, karena itu dalamnya itu. Jadi ada yang lahir. Nah, ini kalau saya ini pendapat saya ya, tapi saya nggak memaksa untuk pendapat kalian semua. Ya salah satu anak yang lahir ya Maya. Cuman ya saya sih bisa hanya sebagai saudara, sahabat, ngasih pesan ke Maya bahwa Maya juga harus adil, sama di sisi lain bahwa Maya harus ikutin jejak napak tilas. Jadi yang ini boleh Maya lakukan di dunia misteri ini, cuma sebagai ya sudahlah, ini sisi lain saya gitu kan. Tapi Maya juga harus ikutin tetap napak tilas Maya di tempat itu. Di tempat yang para leluhur segala macem, silaturahmi itu harus tetap juga. Nah, makanya pertama Maya kesini juga ngelihat Bunda tuh kayak udah kenal lama gitu, Bun. Jadi aku kayak pengen menjelajahi ya jejak-jejak leluhur tuh, kayak kok lebih ketarik kayak ke Bunda gitu. Oh gitu. Iya, karena rasanya itu sama kayak kalau aku pulang kampung terus ketemu sama tante aku. Rasanya kayak gitu? Iya, rasanya kayak gitu. Karena tante aku yang ngajarin aku dari kecil pun dia yang bimbing gitu. Jadi pas banget ketika aku ketemu Bunda tadi, aku salaman sama Bunda itu rasanya pengen peluk gitu, Bun. Kenapa peluk ya? Takut, Bun. Enggak lah, padahal saya juga kan ya kan biasanya kan kalau orang-orang yang sesama frekuensi itu kan paham gitu. Jadi tadi matanya aja kan langsung tek gitu. Matanya tuh bukan mata saya, bukan mata Maya. Saya tahu itu frekuensi itu gitu kan.
ketemu, cuman kan si fisiknya ini masih ada jarak. Iya. Tapi kan kalau dalam-dalam kan enggak, kayak udah hey gitu. Ketemu lagi nih. Ketemu lagi, kita jumpa lagi gitu. Nah, berarti itu perjalanan kamu, perjalanan spiritual kamu ya. Di antara kamu, kok saya lihat konten kamu kan juga serem ya. Iya, Bun. Ternyata yang paling membekas di kamu justru yang itu. Tapi ada lagi, Bun, satu lagi. Ada. Jadi kan awalnya ini aku bikin konten tuh memang nggak ada niat buat konten penelusuran, Bun. Oh gitu. Gitu. Jadi aku lebih pengen ke podcast gitu kan. Awalnya. Oke. Tapi banyak banget teman-teman dari sosial media gitu kayak nge-DM aku, WA aku gitu kayak, "Kak, coba dong buat penelusuran. Kakak kan bisa ngelihat makhluk seperti itu," gitu. Ya udah, aku itu sempet lama juga, sempet bimbang juga karena aku nggak punya backupan, Bun, gitu. Aku pun mau ditemenin sama tante, tapi kan tante nggak mungkin ke Jakarta karena memang tinggalnya di sana, di Cianjur gitu. Akhirnya aku izin pun itu lama, Bun, diizininnya. Sampai dari tante sama dari abah itu buatin aku gelang kaki untuk ngejaga gitu. Dan sampai sekarang pun memang masih aku pakai gitu. Gelang kaki itu. Untuk ibaratnya katanya buat pagerin gitu. Gitu. Tapi akunya memang kalau udah komunikasi satu itu aku nggak bisa tahan, Bun. Jadi kayak aku ngebuka sinyal terus mereka langsung kayak malah nyerang ke aku. Jadi secara bergantian tuh mereka dengan enaknya tuh masuk ke aku gitu. Sampai waktu aku penelusuran di Gedung Wingit, Bun. Gedung Wingit? Iya. Itu memang kan ada. Tunggu, di daerah mana, Sayang? Itu di daerah Cukanggali. Di Tangerang. Oh, oke. Di Tangerang. Itu memang waktu itu ada salah satu host juga. Itu aku ajak karena memang aku juga butuh temen yang bisa dibilang satu frekuensi yang bisa melihat mereka. Tapi dia tuh memang bisa karena dia mencari gitu, bukan bisa dari keturunan. Oh, oke. Gitu. Pas aku telusurin ke sana, aku explore, itu pertama kali aku ketemu sama sosok anak kecil tapi dia mengaku namanya Dewi. Itu jari tangannya cuma ada kelingking sama di jempol tangannya aja. Jadi gini? Iya, jadi kayak gini. Oh gitu. Iya. Terus dia suka sama salah satu kru dari aku. Karena kamu nggak jodohin aja? Iya, aku mau jodohin tapi dianya takut, Bun. Karena memang si Dewinya itu memang awalnya cuma mau kenal gitu. Tapi usia? Itu usianya dia sekitar 14 tahunan, tapi kecil, Bun, bentuknya. Jadi kayak tua gitu. Kayak orang-orang apa ya, aku menyebutnya tuh agak. Kamu nyium wangi nggak sih? Iya, Bun. Ya? Wanginya enak ya? Wanginya enak ya? Terus? Ini tuh kayak di pendopo gitu ya, Bun. Iya, kayak pendopo ya? Iya, terus? Iya, itu kru aku tuh udah ketakutan, udah panik. Jadinya mungkin dianya merasa kayak kok dia nggak dihargai gitu, padahal cuma mau kenal gitu kan. Akhirnya di situ udah nggak terkontrol juga, Bun. Aku nyadarin diri aku sendiri pun agak, ayo dong masuk lagi dong sukmaku gitu kan. Itu agak lama, Bun. Di situ sampai dari kan aku ada 2 host juga kan. Itu dia nyadarin aku sampai manggil, ayo Mai balik lagi gitu. Itu aku udah sadar, langsung itu bener-bener kayak aku tuh ditipu sama si Dewi ini. Awalnya dia janji mau komunikasi baik gitu, Bun. Tapi malah dia bikin rusuh di situ. Sampai bener-bener akunya ketarik banget, Bun, di situ. Oh gitu. Iya. Dia meninggalnya kenapa? Itu cerita banyak dia yang bilang sebelum aku komunikasi sama dia, aku kan sempet nanya juga sama bisa dibilang kayak kunciannya gitu. Memang ada anak kecil yang terlindas sama salah satu kendaraan yang masih ada di sana juga gitu. Oh, okay. Jadi ada kendaraan memang yang udah sampai tua, sampai berakar pohon-pohon tuh dia memang di situ karena memang bekas nabrak si Dewi ini. Oh, jadi kayak kutukan ya? Iya, gitu. Oh, jadi berarti kejadiannya udah lumayan. Udah lumayan karena di situ juga sebelum dibangun perumahan itu kuburan Cina. Kuburan Cina di situ. Iya, dan itu memang nggak dipindahin tulang belulangnya, jadi benar-benar diratain aja. Astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi perumahan itu memang mangkrak gitu, jadi nggak jalan perumahan. Oh, jadi perumahannya sampai sekarang pun nggak jalan? Iya, nggak jalan.
memang benar-benar nggak jalan sama sekali. Kayak gimana di dalamnya ada hal kayak gitu? Ibaratnya kan kita sesama makhluk ya, ciptaan Allah juga. Kita harus saling menghargai nggak sih? Betul harusnya banget. mereka dipindahin walaupun mereka sudah meninggal, tapi kan bukan mati iya, kayu tapi gitu kan ya. ada etikanya, ada adabnya. Itu malah diratain, udah diratain. Di situ selesai komunikasi sama sosok Dewi, ada lagi itu anak kecil juga, memang dia giginya ompong, jadi dia menyebutkan namanya dia sendiri itu Ompong gitu. Terus sebelum aku kesana, aku memang udah dapet mimpi, terus dia tuh kayak memang udah datang ke aku, bilang dia minta mainan ikan hias hidup. Oke. Itu minta dibawain itu. Aku awalnya nggak mau Bun kasih kayak gitu-gitu, takutnya malah ibaratnya aku kok nurutin dia gitu. Betul. Kan aku nggak mau, cuma dia terus datang ke mimpi aku sampai akhirnya ya udah aku mau kasih, tapi sekedar kasih aja, nggak mau ada ikatan apapun gitu kan. Sampai sana aku ketemu cuma sebentar sama dia Bun. Dia minta sebenarnya ikannya itu mau ditaruh di kayak selokan gitu, selokan kecil. Oh, buat mainan dia. Iya, selokan kecil. Dan kebetulan kan selokan itu memang nembusnya ke kayak ada danau gitu ya, kayak danau atau apa gitu. Nah, itu tuh sebenarnya mereka tuh pada mainnya ke sana, tapi di sana ada sosok putri ikan gabus gitu Bun. Hah? Itu warnanya emas. Itu ada sosok putri. Emang bentuknya kayak ikan gabus. Kenapa kamu namain itu putri ikan gabus? Sebetulnya itu bukan aku yang namain. Kenapa? Tapi dari penjaga situ yang memberitahu. Nanti kamu bakalan ketemu sama sosok ini. Si bapak itu udah kasih wejangan kayak gitu. Karena kamu memang bukan orang biasa gitu. Jadi bisa ngelihat dia. Bentuknya gitu. Kayak gimana? Bentuknya sih kayak manusia Bun, tapi dia pakai bajunya tuh emas. Kayak gini loh, kayak kemben gitu. Tapi berbentuk gini. Tapi berkaki? Iya. Oh, kayak manusia. Karena gitu. Bentuknya kamu lihat emang lagi manusia ya. Iya, cantik gitu Bun. Di situ aku opening di situ dan dia pun kayak welcome, tapi udah nggak usah lama-lama di sini gitu. Akhirnya aku menghargai mereka juga kan. Aku pindah ke dalam, aku explore sampai dalam. Ternyata di pojok ada satu ruangan, itu ada siluman ularnya juga. Ada 2 cowok sama cewek. Nah, ular siluman ya? Iya, itu aku ngelihat bener-bener siluman. Setengahnya manusia, ke bawahnya tuh ular. Dia melingkar gitu. Itu sebel itu yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu nggak ganggu banget Bun. Iya, sampai itu rata-rata loh. Iya, kru aku sampai ngerasa dililit. Sampai kayak mau lepas tuh susah gitu Bun. Iya. Itu aku sama si kameramen tuh yang ngerasain itu. Terus dari temen aku juga yang ikut untuk explore itu, dia ngerasa juga kayak gitu. Itu bener-bener kita diganggu sama dia. Dan kebetulan Bun, rambut aku kan waktu itu dikepang daun. Nah, si sosok itu juga dikepang daun Bun. Jadi kayak seolah-olah aku menyamakan dia gitu. Tapi aku sama sekali nggak tahu. Niat gitu, aku nggak tahu wujudnya dia tuh kayak gitu. Akhirnya ya udah, aku nggak mau ulas ke sini karena dianya juga kan negatif, buat apa aku review gitu, nggak ada historinya juga kan. Akhirnya aku keluar, kita mau keluar nih, mau selesain gitu Bun di luar. Nah, salah satu teman aku, dia malah ngajak interaksi Bun. Ngajak interaksi. Aku udah bilang, udah nggak usah interaksi sama mereka, karena lu juga nggak akan kuat gitu. Energinya tuh memang benar-benar kuat banget, karena kan siluman gitu kan. Oh iya, kalau siluman tuh parah. Benar-benar parah banget. Akhirnya aku udah keluar, ngelewatin gedung itu, dia ke sana arahnya, aku diem di depan, pas keluar gedung itu. Aku diem di sini, dia malah belok ke sana, ke arah mobil yang terbengkalai itu. Aku nggak ngelihat dia, katanya sih dia kayak memang menyerupai ular gitu, sampai tangannya sendiri digigit. Hah? Tangannya dia sendiri digigit sama dia. Ya Allah. Sampai bener-bener nyata gitu gigitannya kan. Nah, di situ aku mau nolongin dia. Tapi dari sosok yang belakang itu kan ada gedung lagi, memang nggak bisa dieksplor. Kalau yang di sana itu sosoknya memang tua, kayak sosok kakek tua gitu Bun. Dia kayak bawa kujangnya tuh panjang gitu. Terus aku takut kan, aku nggak mau ke situ. Tapi dia tuh kayak langsung megang leher belakang aku. Langsung pegang, kayak bentrok sama yang ada di aku Bun. Nyentuh kamu dong berarti? Iya, jadi kayak yang di akunya mau berusaha nolongin aku nih Bun. Jadi kayak berantem. Iya, berantem 2
2 dimensi di aku. Jadi tadi kamu sama saya nggak berantem ya? Kita saudara Bun. Iya, makanya jadi fine ya. Terus di situ aku juga udah lemes karena udah terkuras juga kan energinya di situ. Itu masuk dan katanya sih memang mereka berantem berdua Bun. Jadi yang di aku mau ngalangin. Mau ngalangin, nggak niat buat, ibaratnya nggak niat buat ngajak ribut gitu. Cuma mau menjelaskan, tapi dia merasa kayak kok lu pendatang tapi kok sok tahu gitu. Udah dibilang berarti dia senior. Nah, dia beranggapannya seperti itu. Aki-aki teh senior, gaya-gayaan lu Kiki. Terus gitu, aku udah lemes kan di situ. Terus di situ aku bener-bener yang namanya komunikasi nggak inget sama sekali Bun. Biasanya aku kan bisa komunikasi di dalam diri aku sama mereka gitu kan. Tapi ini aku udah lost, aku udah cuma lihat diri aku lagi kesurupan aja Bun. Aku tuh nangis mau balik lagi tapi itu bukan kesurupan namanya ya. Apa ya itu? Bukan, beda. Itu beda ya Bun? Beda ya pemirsa ya, kesurupan sama kita interaksi itu beda. Iya beda ya. Beda. Nah, aku ngeliat itu. Kalau Maya itu bukan kesurupan. Iya. Ya. Bukan jadi nggak boleh. Iya. Karena kalau kesurupan itu orang kosong masuk jeblok tiba-tiba ketawa-ketawa cengar-cengir, nah itu tuh kesurupan. Tapi kalau Maya bisa in out itu bukan kesurupan. Komunikasi lah Bun ya. Iya, itu interaksi, kamu lagi komunikasi sama dia. Iya. Aku cuma bisa lihat terus aku nangis, kok aku kayak gitu Terus bener-bener kita tuh udah kewalahan banget. Aku pun ngelihat diri aku sendiri tuh udah capek banget Bun. Sampai dipegangin pun itu udah badan aku udah mau ngangkat Bun. Udah mau ngangkat sampai dipegangin kan tangan, kaki gitu. Udah mau ngangkat gitu. Terus si makhluk ini bilang katanya ada satu yang nantangin dia gitu. Dia orang tanya lamun aya abah di dia, lamun aya abah mah orang izin ke abah kan. Ya kan? Makanya orang abah bejakan iya si nantang sih ya mohon iya ayo nantang meureun ente bieu ente bejakan kayak dia nunjuk ke arah situ ya, nunjuk ke dia, tunjuk terus. Kata-katanya itu kasar banget, pakai bahasa Sunda kasar gitu. Siak gitu. Iya, kasar banget sampai itu nggak ada yang bisa sama sekali kayak nyadarin aku gitu. Terus di situ dia berusaha, kan aku pakai apa sih, dia pakai baju apa? Pakai baju hitam Bun, hitam, tapi dia bawa kayak semacam kujang. Sebenarnya sih kujangnya agak diselipin di perutnya dia Bun. Tapi pas dia lihat aku, dia gini ke arah aku, terus pakai tangan kirinya dia megang ke leher aku. Gitu. Dia ngerasa penjaga di situ, kok ada yang datang nggak permisi, mungkin pikirannya dia gitu. Yang ngerasa ya tadi senior. Tapi kalau di situ aku tangkap dari komunikasinya dia, jadi gini, dia maunya ketika aku explore harusnya ke dia dulu gitu. Iya, maunya ke dia dulu. Iya, tapi kan senioritas ya aku bilang gitu. Tapi dari penjaganya kan udah jangan ke sana, udah nggak bisa dieksplor gitu. Ya aku turutin apa kata. Iya dong, kita hormatin ya kan? Itu ya peraturan situ. Iya, aku siapa suruh tuh kakek-kakek nulis peraturan. Orang mah masuk gitu di depan ya Bun. Iya, yang duduk gitu kan langsung begitu, Ki. Bisa marah-marah doang. Iya, aku keluar baru dia marah-marah. Keluar baru ngasih senioritas, nggak seru tuh Ki. Terus aku pakai sepatu agak tinggi gitu yang high. Terus kamu lagi juga nggak boleh pakai high situ. Terus si Aki minta. Kayak sepatu yang tinggi gitu loh, Converse yang ya. Itu bener-bener kelepas dengan sendirinya. Terus dia ngarahin gelang kaki aku yang ini Bun. Ini Bun. Tuh pemirsa, ini gelangnya Maya teh. Gimana ya Bun angkatnya? Ini kasih di depan sini. Tuh. Ini gelang dari keluarganya Maya. Ya nggak apa-apa pemirsa, semua orang kan punya kepercayaan dan keyakinan, kita harus hormatin, nggak boleh ya, tidak boleh ada yang menghujat nanti di komen-komen, karena itu kita belajarlah menghormati ya kepercayaan manusia ya, kepercayaan orang masing-masing. Itu menurut kepercayaan keluarga Maya ya kita harus bijak ya, monggo silakan gitu kan. Jadi
no hujat-hujat gitu. Terus karena aku juga nggak memaksakan untuk kalian percaya. Iya benar gitu, terserah kalian mau percaya apa ya. Iya. Ini kepercayaannya Maya ya, kita harus hormatin itu gitu. Terus itu sepatu benar-benar kebuka dan tangan aku udah dipegangin sama banyak orang gitu Bu. Tapi tetap arahnya ke gelang kaki aku. Terus dia bilang katanya sama, ibaratnya tuh bahasanya kayak gue juga dari Sunda gitu, tapi gue hitam, lu putih gitu Bun. Iya. Gitu, jadi dia mau tarik itu terus sampai aku udah bola mata aku udah hitamnya tuh udah hilang gitu udah. Dia jadi kalau saya ambil kesimpulan dari omongan Maya, dia tuh emang ilmu hitam, jadi dianya dulunya orang-orang mau hitam tuh ke dia. Gitu. Jadi walaupun sama-sama Jawa Barat, jadi yang ngerasa seperti itu. Tetaplah dalam frekuensi itu kan ada hitam, ada putih gitu kan. Ada energi. Nah ini kayak jadi ketemu Maya itu kayak ngerasa ini mau duel nih kita nih ya, mau adu-aduan ilmu ya seperti dia itu. Seperti iya. itu, karena nah dia tahu ini karena Maya ada ini, dia tahu, makanya dia incer kan? Incer ini pengen dilepas sama dia kan? Nah itu. Padahal dari teman-teman aku, dari kru-kru aku nggak ada yang tahu kalau ada gelang kaki di sini awalnya. Awalnya itu. Itu jadi pas dia masuk itu udah dia buat onar sampai akunya udah nggak tahu, udah nggak sadar sama sekali. Tapi tangan aku udah melilit ke bajunya yang megangin tangan aku Bun. Oh gitu. Jadi ini begini, ini gini. Gitu. Jadi dua. Terus kaki aku udah kayak ngangkat, udah kayak mau terbang gitu Bun. Iya. Nah baliknya gimana? Akhirnya. Nah itu lama banget Bun, lama banget sampai aku udah sadar tapi kok kosong gitu. Ini kayak cuma raga doang Bun, gak ada sukmanya gitu. Aku ngerasa kayak, hey gue masih di belakang gitu. Kok lu udah ninggalin gue, aku capek banget kayak ngejarnya Bun. Kan aku memang yaudah masukin ke mobil gitu. Sampai aku nggak closing gitu. Ya udah yuk. Istighfar udah. Udah. Istighfar dulu. Istighfar dulu. Kak. Nyebut dulu Kak. Kak. Bismillah. Nyebut dulu. Kalian juga bisa cek di YouTube-nya Maya juga semua nanti gimana tuh di mana tadi Gedung Wingit ya. Tuh itu kamu bisa cek langsung ke YouTube-nya Maya gitu. Jadi ngeliat kamu mana nih di Gedung Wingit gitu, jadi biar make sure-in lagi semuanya bagaimana ekspresi Maya di sana nanti gitu ya. Iya. Itu udah dimasukin ke mobil, masih benar-benar belum sepenuhnya aku sadar gitu Bun. Yang aku inget itu terakhir adalah aku ngeliat almarhum sahabat aku yang meninggal di Gunung Gede waktu naik bareng sama aku. Aku malah ngeliat dia itu kayak udah lu ikut gue aja. Oh my god, dia ngajak-ngajak. Iya, aku udah pamitan Bun, bener. Kalau nggak percaya tanya sama kru aku. Terus? Itu aku udah ngawang-ngawang udah. Yang nahan kamu siapa? Iya, mereka aja pada ngajiin di aku gitu. Sampai ya bisa dibilang kita udah kehabisan, mungkin mereka udah nggak tahu nih mau gimana lagi gitu kan. Berarti pelajarannya gini, kalau aku ambil kesimpulan ya, bahwa memang adab dunia itu ada, kayak contohnya kan juru pemelihara. Tapi Maya juga harus ada adab yang di dalamnya. Gitu. Jadi Maya, oke, saya juga ngormatin ada manusia di sini juga, saya juga harus permisi sama itu. Jadi next kita ambil positifnya aja. Si Aki itu jadi pembelajaran juga gitu kan. Jadi next Maya, kalau misalnya ada ketemu juru pemelihara model kayak gitu, ya kita hormatin, tapi hati Maya tetap interaksi kepada yang di sekitar mereka yang senioritas itu. Kayaknya hidupnya waktu itu zaman pelonco kayak hidupnya dia. Udah senioritas nggak kelihatan ya Bun ya. Iya, makanya tunjukin depan kalau senioritas kayak gitu. Masa berani dari belakang langsung. Ya kan namanya gue aki-aki, berani di belakang. Jadi ya oke. Jadi untuk pemirsa di rumah, untuk menyambungkan cerita yang ada di podcast saya ini, di Kiamat ini, silakan cek di YouTube-nya Maya ya, Maya True Story ya. Iya, Maya True Story. Ya, cek langsung terus lihat apa Gedung Wingit ya. Gedung Wingit tuh. Jadi kamu lihat tuh, tonton deh tuh ya. Jadi biar kamu juga tahu tuh bagaimana tadi yang ceritanya Maya, ekspresinya seperti itu, jadi bisa merasakan gimana jadi Maya ya.
Oke Maya, terima kasih banyak ya. Iya Bunda, sama-sama. Untuk udah datang ke sini ke Saung Kiamat. Aku namanya ini Saung Kiamat. Agak horor ya Bu? Iya, tapi kiamatnya kisah malam Jumat iya, sebenarnya. Iya, kita cari-cari nama-nama. Oh oke, ini kayak kiamat paling gampang namanya. Jadi gitu. Nah, untuk kalian, kalau yang kalian ingin saya Maya terus-terusan kita explore, tulis di komen. Komen yang banyak ya Bun ya. Komen yang banyak ya. Mau kemana? Ke tempat yang leluhur kah atau ke tempat yang begitu-begitu deh gitu ya. Tapi kalau untuk begitu-begitu kayaknya kita nggak terlalu gimana Bun ya, nggak terlalu kita ungkap semuanya Bun. Iya ya, janganlah gitu. Nah silakan tulis di komen. Oke? Oke pemirsa, stay health, bahagia selalu. Yang pasti kami berdua nggak harus maksa kamu untuk percaya. Ya. Karena itu udah hak kamu untuk tidak percaya dan hak kami untuk mempercayai itu adalah kembali kepada hak kita masing-masing. Yang pasti kita tetaplah berpositif thinking. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.